Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardu subuh, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad datang dari Pekanbaru Riau, Pulau Sumatera, lanjut perjalanan ke Jakarta, transit sebentar. Setelah itu sampai ke Kendari, berhenti sebentar. Sampai di Kendari lanjutkan ke Wakatobi, berhenti sebentar. Setelah selesai kembali ke negeri asal. Innalillah wa inna ilaihi. Begitulah kehidupan kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mampir ke alam rahim perut 9 bulan 10 hari normal. Lewat 9 bulan 10 hari sesar. Habis dari rahim singgah ke dunia 63 tahun normal. Tidak sampai umur janin keluar prematur. Terlalu tua, sakit. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. 63 tahun kata Nabi, umur umatku itu baina sittina wa sab'in. Sittin 60, sab'in 70. Sedikit sekali yang melampaui usia itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari alam dunia ini, pindah ke alam berikutnya, alam kubur. Di alam kubur berapa lama? Yang meninggal tahun 1000 berarti sudah di alam kubur selama 1021 tahun. Karena tahun ini sudah 2021. Habis dari alam kubur ini alam mana? Ditiupkan sangkakala. Semua yang ada di alam kubur bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala, tegak di padang mahsyar, menunggu pengadilan mahkamah paling adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati berbagai macam urusan, titian siratal mustaqim, pembagian buku catatan amal, timbang amal kebaikan keburukan, lalu kemudian masyarakat orang-orang Wakatobi masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Perjalanan panjang. Di antara perjalanan panjang ini, maka ada satu tempat yang membuat orang terlupa, terlena, terlalai. Lupa dia datang dari mana dan dia akan kembali kemana, berapa lama di sini, untuk apa di sini, apa yang akan dia bawa kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang lupa itu mesti diingatkan. Makhluk yang lupa itu, kata lupa diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Orang yang lupa itu namanya manusia. Kau siapa? Manusia. Berarti pelupa. Orang yang lupa itu mesti diingatkan. Diingatkan kapan? Khatib naik ke atas mimbar Jumat mengingatkan jamaah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya bertanya kepada bapak, "Pak, iya, perasaan khotib itu Jumat yang lalu isinya itu juga." Karena kita ini lupa, nak. Khotib naik ke atas mimbar, rukun khutbah 5. Yang pertama memuji Allah, alhamdulillah. Yang kedua selawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang keempat wasiat takwa, takutlah kamu kepada Allah wahai jamaah Jumat. Yang kelima mendoakan semuanya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, diulang-ulang setiap Jumat. Lupa juga diulang-ulang setiap subuh bahwa kau datang dari Allah, akan kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, menyembah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillah. Ustaz Abdul Somad diminta menjadi imam, maka Ustaz Somad mengingatkan lagi, sawus sufuf, luruskan shaf. Jamaah kan sudah tahu itu semua, bahwa sebelum sholat kita meluruskan shaf. Betul. Kenapa diulang-ulang? Karena kita makhluk pelupa, maka diingatkan berulang-ulang. Sepanjang pengalaman saya sholat, belum pernah ada imam yang mengatakan, jamaah tidak perlu kuingatkan lagi shaf karena kalian sudah tahu semua. Tidak ada. Kita selalu diulang-ulang. Kata pepatah orang Melayu, hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Sebetulnya kita tidak pernah menghafal Al-Fatihah. Siapalah di antara kita ini yang menghafal Al-Fatihah? Tidak pernah. Kenapa kita bisa hafal Al-Fatihah? Karena sering diulang-ulang. Lagu juga begitu. Tidak pernah kita menghafal lagu. Lalu kenapa kita ingat? Siapa yang pernah menghafal lagu kebangsaan Indonesia Raya? Saya tak pernah. Kenapa bisa hafal? Dari SD diulang, Indonesia tanah airku. Begitu jugalah lagu dangdut dan lagu-lagu lainnya. Kalau bapak ibu selalu mengulang-ulangkan ayat ke telinga anak, maka teringat di kepalanya, masuk ke otaknya, bersemayam di tangkai jantungnya. Maka kalimat pertama yang diulang-ulangkan adalah, kira-kira apa kalimat pertama yang kita ulang-ulangkan ke telinga anak kita? Ketika ibu-ibu ditanya, ibu-ibu, apa kalimat pertama yang sering bapak ibu ulangkan ke telinga anak ibu? Mau tidur diulangkan, bangun tidur diulangkan. Angkat tangan seorang ibu. Apa yang ibu ulangkan? Nina Bobo. Ustaz Somad, apa yang Ustaz pertama ingatkan ke telinga anak Ustaz? Asyhadu an la ilaha illallah. Belum terbit lagi matahari, masih jam 4:15 di Pekanbaru Riau. Di Wakatobi orang udah selesai sholat subuh. Jadi kalau begitu, andai masuk surga itu menurut waktu sholat, orang mana yang duluan masuk surga? Orang Wakatobi. Mudah-mudahan saya dianggap sebagai orang Wakatobi. Pas masuk surganya duluan saya. Ditanya orang Riau terkejut semua. Mana Abdul Somad? Dia sudah masuk surga sama orang Wakatobi dulu. Kalimat pertama yang kita ulangkan ke anak kita adalah asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum matahari terbit, matahari belum muncul, belum nampak cahayanya, belum nampak rona kuning kemerahan, maka sudah berapa kali kita dengar asyhadu an la ilaha illallah. Azan subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Iqamat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Diulang. Belum ada lagi orang iqamat, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Tak ada. Diulangnya. Salat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan anak ke telinga sebelah kanan. Anak ketika lahir diazankan ke telinga sebelah kanan. Yang paling afdal mengazankan adalah ayahnya. Menetes air mata si ibu, hamil 9 bulan 10 hari, anak lahir, bapak tugas di luar kota, sudah tidak pulang sebulan, namanya Pak Toib. Siapa yang mengazankan? Kebetulan ada perawat di rumah sakit itu laki-laki. Dan dia, walaupun dia lulus dari STIKES, sekolah tinggi ilmu kesehatan, walaupun dia lulus dari sekolah perawat, dia tetap belajar agama Islam 2 SKS, 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, mid semester dan ujian akhir semester. Dulu bertemu dengan dosen 13 kali, sekarang tak ketemu sama sekali. Judulnya online. Maka dia tetap pandai mengazankan, walaupun dia bukan sarjana agama dari Fakultas Usuluddin Syariah, Tarbiyah dan Dakwah.
dia tetap bisa mengazankan. Ibu jangan bersedih, anak ibu biar saya azankan. Diletakkannya kepala sebelah kiri, telinga anak di sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan untuk azan bayi, terlalu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan untuk sholat dengan azan untuk bayi bunyinya sama. Begitu dalam hadis Sunan Tirmidzi, azan as-sholah, azan untuk bayi seperti azan sholat, tapi lantunan suaranya beda, bunyi lafaznya sama. Ini sekarang banyak salah pasang azan. Yang untuk sholat dipasangnya untuk bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk bayi. Makanya yang azannya anak-anak muda. Siapa yang azan luar biasa tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan? Dari Kapolres, dari Polda, dari Polsek. Begitu polisi, tentara azan, Satpol PP, anak-anak muda ke masjid semuanya ketakutan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kalimat yang kita dengar pertama. Pernah tak Bapak Ibu mendengar ada orang ketika anak lahir dibisikkan ke telinganya, nanti ku kirim kau S3 ke Jepang, sekolah S3 perikanan. Nanti urusan masalah S1, S2, S3. Nanti masalah urusan dunia. Yang pertama kali diajarkan ke telinganya adalah la ilaha illallah. Apa tujuannya? Kalau Allah dibesarkan di dalam kepalanya, Allah besar dalam jantungnya, Allah besar dalam hatinya, maka kecil masalah hidup dunia ini di kelopak matanya. Itu yang paling penting. Yang saya katakan ini betul apa salah? Terserah, mau bilang salah juga tak apa-apa. Sekarang orang terlalu banyak melihat dunia ini terlalu besar. Kalau dunia terlalu besar, kepalanya kecil. Kepala kita ini kecil, Pak. Mau dimasukkan dunia ke sini, pecah pembuluh darah, naik diabetes mellitus, naik asam urat. Oh salah, asam urat turun ke kaki. Dunia ini kalau terlalu besar dalam pandangan matamu, jabatanmu kalau terlalu besar, demam. Tak sanggup kau memikulnya. Jadi kalau begitu bagaimana Pak Ustadz? Kau besarkan Allah, kau angkat kedua tanganmu dan kau berkata Allahu Akbar. Kau ulang sekali lagi, Allahu Akbar kabira. Makanya di malam takbiran, orang yang merasa dirinya besar, amalnya banyak, Allah lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Menetes air mata jamaah mendengar takbir. Kenapa takbir menetes Pak? Mengenang dosa ya Pak? Mengenang apa Pak? Gak bisa pulang kampung. Bukan cuman kita yang tak bisa pulang kampung, Covid pun tak bisa pulang kampung. Makanya belum pulang-pulang dia sampai sekarang. Tapi saya dapat kabar ternyata Covid tidak sampai ke Wakatobi. Kenapa tidak sampai? Andai pun sampai dia tidak bisa mengganggu, tak berdaya apa-apa. Karena kata Pak Dokter, orang kalau imunnya kuat, maka Covid tak bisa masuk ke dalam. Covid mengintai, dia tengok mana orang yang imunnya lemah. Ditengoknya imun orang Wakatobi kuat. Kenapa kuat? Makanannya ikan segar. Kalau di Kendari ikannya baru mati sekali, kalau di Wakatobi ikannya baru mati tadi.
Baru pingsan, mati, sakratul maut, langsung digulai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini yang paling besar musti Allah, maka insya Allah yang lain akan terasa ringan. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau terasa sempit di dunia, banyak ujian, rumah terbakar, duit hilang, usaha bangkrut, datang Covid, jatuh pariwisata, maka masih ada tempat bergantung. Siapa dia? Allah. Sekarang banyak orang bergantung kepada usaha, usahanya tumbang, Allahnya hilang. Kemana dia pergi? Narkoba, sakau, hilang kepercayaan diri. Dulu waktu masih ada jabatan kekuasaan, bangga, berjalan membusungkan dada, mendongak ke atas, hidungnya pesek, gerimis masuk ke hidung. Setelah jabatan hilang, kena penyakit post power syndrome. Dulu pintu dibukakan orang, ada supir, ada staf pribadi, pembantu di rumah sampai 10. Satu pembantu khusus memasakkan air panas, satu pembantu khusus untuk mengorekkan telinga. Saking kan banyak duitnya. Sekarang nyetir sendiri, tak dimuliakan orang, down, stroke, stres, depresi. Tidak langsung mati Pak, setengah mati. Azab sebelum azab neraka, azab sebelum azab kubur. Tapi orang beriman dia biasa-biasa saja. Kalau dia tinggi di atas, dia tidak sombong. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdiri di bawah, dia tidak bersedih. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang Wakatobi, yang di atas tidak sombong, yang di bawah pun tidak berduka cita. Cobalah lihat, mereka di bawah, di luar, berdiri, tapi tetap tersenyum. Kalau yang di atas ini tersenyum, maklum, tempatnya tinggi, Jannatul Firdaus. Tapi yang di luar tidak dapat tempat duduk, berdiri, bisa tersenyum. Kenapa? Karena dia menganggap mau di atas, mau di bawah, sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka yang di luar? Kalian boleh di atas, tapi aku lebih cepat pulang duluan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Ada orang-orang yang pikirannya sempit. Kalau kamu dapat nikmat, kalau rumahmu besar, kalau duitmu banyak, kalau mobilmu mewah, tasuhum, dia susah hati. Makanya foto saya selama di Wakatobi jangan di-share, karena saya naik mobil mahal. Itu kalau di-share foto saya selama di Wakatobi naik mobil mewah, itu banyak yang mencret, banyak yang kumat darah tingginya melihat Abdul Somad naik mobil mewah. Di mana? Wakatobi. Dia tak tahu itu punya panitia. Panitia pun tak minjam kemana. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Ada jenis manusia ini, kalau kamu dapat musibah, dia senangnya bukan main. Jumpa di bank, sama-sama mau nyetor. Nyetor apa? ONH, ongkos naik haji. Mau berangkat haji ya? Iya. Siapa yang mau berangkat? Saya. Terus istri saya, lagi anak saya, terus mertua saya. Mati langsung. Si Anu jadi berangkat haji kemarin yang nyetor itu, dia udah koma di rumah sakit ICU. Jadi si Anu kemarin yang berangkat tidak jadi berangkat karena Covid, sehat lagi dia. Betapa busuk hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Wakatobi ikut senang melihat kesenangan Abdul Somad. Mana buktinya? Mereka semua tersenyum. Mana buktinya? Dari mulai masjid subuh kemarin, pergi saya ke pasar, pergi saya ke pelabuhan, pergi saya ke tepi pantai, semua yang saya lihat ketemu dengan saya melambaikan tangan. Kenapa mereka melambaikan tangan? Karena senyumnya tak bisa saya lihat di balik masker. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad.
Mereka bawa anak-anak mereka, doakan kepala anak saya ini supaya dia jadi penghafal Quran Pak Ustadz. Datang satu lagi bapak-bapak, doakan supaya anak saya ini Pak Ustadz supaya nanti menjadi alim ulama Pak Ustadz. Anaknya mana? Masih di dalam perut, belum keluar. Betapa masyarakat Wakatobi membesarkan Allah. Ia ingin kalam Allah, firman Allah, ayat Allah bersemayam dalam kepala anak-anaknya, sehingga nanti ketika dia mati, anak-anaknya punya pegangan. Apa yang menjadi pegangan anaknya? Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Tolong jangan ceramah saya dipotong, apalagi suaranya dihilangkan, yang diambil gambarnya saja. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Isi ceramah Abdul Somad itu di mana? Di Wakatobi. Apa ceramah dia waktu itu? 4. Jadikan Quran sebagai imaman, pemimpin, wanuran, cahaya, wahudan, penunjuk jalan, warahmah, turun rahmat Allah ke Wakatobi karena banyak penghafal Al-Quran. Rahmat itu tergantung di atas pintu-pintu langit. Dia akan turun ke bawah. Mana yang dia lihat? Mana yang masjid ramai? Malaikat di atas melihat gelap ke bawah, tapi ada satu rumah yang terang benderang. Turun malaikat rahmat ke dalam. Malam itu terang, besok malam terang, besok malam terang, sampai akhirnya suatu malam gelap. Malaikat bertanya, kenapa rumah ini tiap malam terang, kenapa malam ini gelap? Karena yang membaca Quran di rumah itu sudah mati menghadap Allah, sehingga padam cahaya Al-Quran di dalamnya. Tapi ada satu rumah sampai hari kiamat tetap terang. Kenapa? Kemarin kakeknya, datuknya meninggal, anaknya melanjutkan, meninggal, cucunya melanjutkan. Anak-anak kecil dibawa sholat subuh berjamaah, kecil, bersembunyi di balik tiang. Kecil berada di depan. Mereka inilah yang akan menolong agama Allah. 2050 sebagian kita ini sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak pikir bapak masih hidup 2050? Ibu pikir ibu masih hidup 2050? Saya masih. Ajal kita tidak tahu entah kapan. Tapi andai Abdul Somad kembali ke Pekanbaru, mati meninggal dunia, saya tak bersedih. Kenapa? Anak-anak kecil ini yang akan meramaikan sholat berjamaah. Kalau masih ada anak kecil sholat subuh berjamaah di masjid, insya Allah Masjid Wakatobi masih tetap berkumandang azan walaupun sampai 2100, 2200. Tapi dari sekarang kita didik mereka. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, malam tahun baru hijrah, buat acara, pengajian, tablik akbar. Setelah pengajian tablik akbar nanti, jangan pulang dulu. Jamaah sudah menduga, pasti ada makan-makan. Karena akan ada pengumuman. Berdasarkan keputusan Dewan Juri, musabaqah tilawatil azan, musabaqah imam, musabaqah khatib, maka dia siap untuk maju ke depan. Lomba azan, juara 1, juara 2, juara 3, itulah yang azan mengumandangkan, memanggil umat untuk datang meramaikan masjid. Jangan lagi muazin yang tahun 70. Itu juga lagi yang azan. Dari sejak kakek kita dia azan sampai Allah. Kita sangka mic-nya rusak. Dia tidak salah, sikit pun dia tak salah. Tapi kita tidak mengganti, tidak melakukan regenerasi. Tapi alhamdulillah, beberapa hari saya di Wakatobi, saya dengar azannya mantap-mantap. Kemarin saya dengar azan, hebat sekali. Rupanya handphone.
Azan yang asli mantap juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang paling penting ditanamkan ke dalam anak-anak kita adalah akidah bahwa tidak akan dapat nikmat kecuali karena Allah. Kalau dia kena musibah, iyamsaskallahu bidurrin, kalau kau kena musibah, fala kashifalahu illahu, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah dari dirimu kecuali Allah. Dia tidak akan pergi ke dukun, dia tidak akan minta ke pokok kayu, dia tidak akan menyembah hutan belantara, dia hanya meminta kepada Allah. 17 kali kita ajarkan dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang banyak orang, dia tahu, dulu bapak saya kalau dalam masalah dia pergi ke dukun, dulu mak saya kalau dalam masalah dia pergi ke dukun. Mati kita, dia telepon nomor dukun. Dari mana? Di handphone. Di handphone bapaknya pas dicek, dukun 1, dukun 2, dukun 3, dukun 4. Assalamualaikum Pak Dukun. Waalaikumsalam. Saya anaknya si Anu kemarin. Iya, bapakmu sering kesini memang. Nomornya masih saya simpan, kata Pak Dukun. Saya pun punya masalah juga. Silakan datang. Apa masalahmu? Ini. Kata Pak Dukun, masalahku lebih parah dari masalah kau lagi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, ikut pada instruksi dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Saya yakin dan percaya kalau video ini diupload, banyak dukun-dukun yang marah dan menyantet saya. Dicarinya video saya, diambilnya foto saya, dimintanya jin segala jin, hantu segala hantu, bunuh Abdul Somad. Tapi dukun-dukun itu doanya tidak mempan. Kenapa? Karena jamaah Wakatobi doanya lebih kuat membela Abdul Somad. Berlaga antara doa orang Wakatobi dengan permintaan jin ifrit, jin hantu, jin setan, nyi blorong, sundel bolong. Kira-kira doa siapa yang dikabulkan Allah? Doa jin kafir atau doa orang Wakatobi? Doa orang Wakatobi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Somad hari ini sampai detik ini tidak mempan disantet, bukan karena amal Abdul Somad, bukan karena zikir Abdul Somad, tapi karena doa orang-orang soleh yang ada di hadapan saya ini. Itulah keyakinan yang ada dalam diri saya. Saya langkahkan kaki dari Pekanbaru Riau, bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Yang kujumpai di Wakatobi hamba Allah, yang kuinjak adalah bumi Allah, lautannya pun milik Allah. Maka saya pun berangkat, la haula wala quwata illa billah. Sampai di Wakatobi, rupanya saya bukan cuma diajak berceramah ke masjid, bukan cuma jumpa bupati, wakil bupati, kapolres dan anggota DPRD, ketua DPRD. Saya diajak berjumpa dengan penghuni laut. Dibawa saya ke tengah laut. Ustaz Somad, kami akan menunjukkan bagaimana indahnya alam Wakatobi. Loh, saya kan sudah melihat bagaimana cantiknya hijau pohon kelapa, bagaimana di atas batu karang bisa tumbuh pohon beringin. Apalagi yang mau dilihat? Ustadz baru melihat keindahan Wakatobi di atas tanah, yang di dalam laut Ustadz belum melihat. Ustadz mau kami tunjukkan? Mau bilang takut malu? Mau? Maka dikasihlah instruksi. Nanti Ustadz kalau masuk ke dalam, bernafasnya jangan pakai hidung, tapi pakai mulut. Tarik pelan, hembuskan pelan. Nanti kalau airnya tiba-tiba masuk ke kacamata, maka tarik ke atas, hembus. Kelihatan muka Ustadz sudah mulai pucat. Masyarakat Wakatobi mau menunjukkan inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, penciptaan laut, bagaimana batu karang, bagaimana ikan-ikan,
waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat. Di situ semua ada tanda-tanda kebesaran Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada orang Wakatobi yang selama ini Abdul Somad melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Cukup mendongakkan kepala ke atas langit, nampaknya bintang ke bintang. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, Allahu Akbar. Selama ini kau hanya melihat ke atas Abdul Somad. Di Wakatobi kami akan tunjukkan kepada engkau tanda-tanda kebesaran Allah. Kau tidak melihat ke atas, tapi kau melihat ke bawah. Ustadz, nanti kalau pemandangannya menakjubkan, Ustadz jangan bilang gini. Kalau gini tuh tandanya Ustadz mau naik ke atas. Jadi gimana? Kalau nampak menakjubkan, hebat, katakan begini Ustadz. Oke. Begitu nampak warna-warni batu karang, ikan-ikan, rasanya bagaimana Pak Ustadz di bawah itu? Seperti Aquaman. Pokoknya asal bertanya, gimana Ustadz? Mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berada di dalam air, di dasar lautan, disitulah baru kita sadar bahwa Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD Datuk Seri Ulama Setian Negara Kaijaga Mangkudilaga tak ada apa-apanya. Mau apa di bawah laut? Mau tablik akbar? Mau apa kau di bawah laut Abdul Somad? Disitulah baru sadar yang paling hebat di bawah laut itu adalah instruktur diving. Kadang kita ini sombong kalau di kantor kita. Kadang kita ini kita merasa luar biasa kalau di kampung kita. Tapi ketika kita masuk ke kampung orang lain, ke pedalaman, turun ke bawah, mana telingamu yang hebat dan gagah perkasa? Selama ini Abdul Somad, kalau kau ceramah, peka telinga kami, karena kami duduk di dekat sound system, di dekat speaker. Sekarang baru kami tunjukkan Abdul Somad, ternyata telingamu pun tak tahan waktu di dasar laut itu. Mau pecah gendang telinga. My God. Halaka mur'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Jadi kalau kita mau siapa diri kita, mau tahu siapa hakikat diri kita, maka kita mesti kenali alam semesta. Naik ke atas, ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang naik ke atas, ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia naik ke langit, dadanya terasa sempit. Naik pesawat take off ke atas, sempit terasa dada. Abdul Somad berangkat ke Kairo 5 September tahun 1998, naik pesawat Royal Jordan Airlines 10 jam dari Jakarta menuju Amman, dari Amman 2 jam ke Kairo. Hebat. Naik pesawat apa Ustaz kemarin? Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu? Itulah tiket yang paling murah. Di atas langit sudah, helikopter sudah, pesawat pribadi sudah, masuk ke dalam laut dibawa orang Wakatobi. Apalagi yang belum? Keranda jenazah. Dan semuanya pasti. Kalau ada orang yang mengajakmu naik pesawat, belum tentu jadi. Kenapa? Tak jadi naik pesawat. Kenapa? Pilotnya meninggal. Kalau ada orang yang mengajakmu naik helikopter, belum tentu jadi. Izinnya tidak keluar. Kalau ada orang mengajakmu naik kapal laut, kapal selam, belum tentu jadi. Kenapa? Mesinnya berkarat. Tapi kematian pasti, guys. Maka siapkanlah diri untuk yang pasti-pasti. Kematian itu pasti datang. Siapa saja yang berkeyakinan bahwa hidup itu ada, maka pasangan hidup adalah mati. Saya hidup saya yakin Pak Ustadz. Kalau mati saya tak yakin. Kau mau yakin, kau mau tak yakin, mati tetap datang. Berapa banyak orang tak yakin mati. Michael Jackson sudah menyiapkan satu kotak tabung hampa udara. Dia mau masuk ke dalam untuk kekal abadi. Mati. Fir'aun
menyiapkan tempat yang hebat, batu, dia masuk ke dalam. Ainama takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian yang akan datang menjemputmu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kau berada di tempat yang amat sangat kokoh. Orang Arab kafir musyrik jahiliyah dulu membuat kotak kayu, dia paku kuat-kuat, bersembunyi di dalam. Ketika ditanya, kenapa kau bersembunyi di dalam? Supaya malaikat maut tidak datang. Kematian tetap datang walaupun kau berada di rumah sakit yang megah, hebat, cantik di luar negeri. Security-nya ketat, pintunya tebal, masuk ke dalam pakai password. Malaikat maut tetap masuk, bebas akses, mencabut nyawamu. Kau sedang berada dalam ruangan yang hebat. Ruangan itu bernama ICU, you don't see me. Aku bisa melihatmu dan kau tak bisa melihat aku. Apakah orang yang mati itu merasa bahwa dia akan mati? Tidak. Semua orang mati itu menyangka bahwa orang lain yang mati, dia akan kekal abadi. Semua orang yang mati itu menyangka tetanggaku yang akan mati, istriku yang akan mati, anakku yang akan mati, suamiku yang akan mati, keluargaku yang akan mati. Aku akan tetap kekal abadi. Kalau bapak tidak percaya, tanyalah sama orang yang sudah mati. Semua mereka menyangka bahwa orang lainlah yang akan mati. Begitu COVID datang, menyerang orang yang sehat, menyerang orang yang segar bugar, mereka pun menyangka orang lainlah yang akan mati. Kalau dia berada berdua di rumah sakit, yang satu sakit, yang satu sakit, yang satu ini kita tanya, menurutmu siapa yang akan mati? Dia. Tapi dalam Islam kita diajarkan bahwa kita akan berhadapan dengan kematian. Datang malaikat maut bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Siapa? Kata Nabi Ibrahim. Malaikat maut. Coba ibu bapak bayangkan pulang dari sini, tutup pintu, mau sarapan, buat teh manis, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Malaikat maut. Madza turidu? What do you want? Kamu mau apa malaikat maut? Uridu an aqbidha ruhak. Aku mau mencabut nyawamu. Nabi Ibrahim mentalnya kuat. Dia tidak pingsan. Dia tidak gemetar. Kita, jangankan jumpa malaikat maut, jumpa tukang kredit aja pingsan. Kau mau apa? Aku mau mencabut nyawamu. Hal yaqbidu khalilun khalilahu? Apakah ada kekasih yang sanggup mencabut nyawa kekasihnya? Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad Habibullah, kesayangan Allah. Adakah kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Dijawab sama malaikat maut. Hal yakrahu khalilun khalilahu? Adakah kekasih yang tak suka berjumpa dengan kekasihnya? Maka sesungguhnya orang kalau kasih sayang dengan Allah, dia rindu dengan kematian itu. Tapi jangan gara-gara ini lantas nanti keluar rumah tidak pakai helm. Ditanya sama istri, apa nggak pakai helm keluar rumah? Apakah ada kekasih yang takut berjumpa dengan kekasih? Bukan masalah mati bang, aku takut kau kena tilang. Kita tetap disuruh berusaha, berikhtiar. Masalah mati urusan Allah. Kita hanya disuruh untuk mempersiapkan apa setelah kematian. Ini banyak sekali sekarang orang setelah ngaji, saya siap mati Pak Ustaz, saya siap mati Pak Ustaz. Semua orang siap tak siap tetap mati. Yang jadi masalah setelah mati kau bawa apa? Bapak Fulan sudah siap mati, kenapa? 99 masjid sudah dia bangun. Ada orang di Pulau Sulawesi ini membangun 99 masjid. Si Fulan meninggal kenapa? 1000 TPQ sudah dia bangun, Taman Pendidikan Al-Quran. Kau mati bawa apa? Siap mati Pak Ustaz. Mati nekat. Siapkanlah apa yang akan dibawa menjelang kematian. Ibu-ibu yang tidak kaya,
ibu-ibu yang bukan pejabat, ibu-ibu yang bukan bisnismen, ibu siap mati. Kenapa? Bekal ibu sudah siap. 9 bulan 10 hari kau kandung, 2 tahun kau susukan. Mereka adalah para penghafal Al-Quran. 1 hari dia ulang hafalannya 2 juz. 1 bulan dia khatam 2 kali. 1 tahun 24 kali. Terang benderang alam kubur ibu. Sejauh mata memandang alam barzah ibu. Saya senang ceramah Pak Ustadz. Cuman gak enaknya pas giliran mati ibu-ibu terus. Oke, kalau gitu kita balik ke bapak-bapak. Bapak-bapak yang suka mengasih belanja lebih kepada ibu. Terang benderang kubur bapak. Setuju, Bu? Lihatlah senangnya mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Abdul Somad datang jauh-jauh sampai 2 kali transit ke Wakatobi ini untuk apa? Untuk mendapatkan amal jariyah. Abdul Somad tidak kaya, dia tak bisa bangun masjid. Abdul Somad bukan pejabat yang bisa tanda tangan sehingga berdiri Islamic Center. Tapi insya Allah ketika saya berceramah, ada orang kaya mendengar, ada pejabat yang mendengar, ada bisnismen yang mendengar. Mereka bangun masjid. Maka paling tidak Abdul Somad dapat kecipratan juga amal jariyahnya insya Allah. Siapa yang membangun masjid itu? Gak tahu entah siapa yang bangun. Tapi saya lihat tanda tangannya Abdul Somad. Masjid apa namanya? Masjid Az-Zaitun Wakatobi. Ada tanda tangan. Padahal yang mendidik, membimbing umat Pak Ketua MUI. Tapi Pak Ketua MUI legowo, lapang dada. Biarlah aku yang mendidik Abdul Somad. Masalah tanda tangan kau sajalah maju. Tanda tangan. Profesor Dr. Abdul Somad LCMA tanda tangan di video kan. Berikut ini penyerahan beras secara simbolis yang akan diserahkan oleh Abdul Somad. Berasnya bukan punya Abdul Somad. Berikut ini santunan untuk anak-anak yatim, penyerahannya oleh Abdul Somad. Duitnya bukan punya Abdul Somad. Berikut ini tanda tangan prasasti masjid, pemencetan tombol untuk membuka layar, dipencet tombol. Buka layar. Semua bertepuk tangan. Peresmian masjid beserta sekolah tahfiz Quran dipencet oleh Abdul Somad. Yang punya bukan Abdul Somad. Secara simbolis. Lama-lama saya termenung berpikir, jangan-jangan nanti pas malaikat berkata, berikut ini Abdul Somad masuk surga secara simbolis. Pahala ceramahmu sudah habis Abdul Somad. Yang kau dapat hanya simbolis-simbolis saja. Tapi saya yakin dan percaya, mendengar cerita ini jamaah menjadi kasihan. Nanti malam mereka akan tahajud dan mereka berdoa, ya Allah, masukkan Abdul Somad ke surga. Jangan secara simbolis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kau sangka orang yang terkenal ceramah di mana-mana lalu amalnya banyak. Belum tentu. Boleh jadi amalnya sudah tak bernilai, tak berharga karena riya, karena sum'ah, karena sombong, merasa hebat. Tapi di sana ada ibu-ibu rumah tangga yang biasa, tak dikenal oleh siapapun. Pak RT pun tak kenal sama dia. Tapi malaikat-malaikat mencatat amalnya. Anak-anaknya dia kasih tahu, jilbabmu mesti panjang nak. Jangan keluar rumah dengan laki-laki yang tak mahram. Selama ibu masih mau merepet, masih mau ngomong, masih mau menasehati tidak berhenti, insya Allah anak-anak Wakatobi akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau ibu-ibu sudah diam saja, melihat anak pakai rok pendek umur 18 tahun dipakainya celana anak umur 8 tahun, diam aja. Pergi dia sama pacarnya, ma aku mau pergi pulang subuh ya. Pergilah. Sesungguhnya dunia sudah kiamat. Apa yang Ustaz lihat selama di Wakatobi? Jilbab mereka panjang. Itu bukan jilbab Pak Ustaz, mukena, terserahlah. Ini mesti kita pertahankan. Negeri ini negeri Islam, negeri ini negeri tauhid, negeri ini negeri la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
di bawah kesultanan Buton. Sultan-sultannya bertauhid, anak cucunya bertauhid, sampai hari ini masih bertauhid, sampai hari kiamat tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Membangun jembatan mudah, membangun jalan layang sempurna, tapi membangun manusia. Kalau salah tiang ini, salah cor, tinggal panggil tukang, tumbangkan, ganti. Nauzubillah. Kalau salah kubah ini, ganti. Kalau salah lampu ini, ganti. Tapi kalau manusia salah didik, apa bisa kita panggil ganti? Tak bisa. Manusia ini mesti dididik dari awal, dibiasakan datang ke masjid, dibiasakan bersedekah, dibiasakan menutup aurat, dibiasakan menghormati ulama, dibiasakan berzikir, dibiasakan membaca Quran. Allah bisa karena biasa. Kenapa? Begitu mendengar Abdul Somad datang, jamaah berduyun-duyun, subuh kemarin ramai, tadi malam ramai, subuh ini ramai, walaupun dengan tetap prokes protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ustadz jaga jarak, ya, kami berjarak. Habis waktu, tapi jam saya belum. Ustadz sampai jam 6. Sekarang sudah sampai jam 6. Itulah yang dapat disampaikan Abdul Somad. Tausiah terakhir. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama. Kita akan jumpa lagi di Wakatobi insyaallah.